Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai contoh dan panutan bagi kita sekalian. Alhamdulillah, kita pada saat ini melanjutkan pembicaraan hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan hal-hal tentang pernikahan, ada kaitannya seseorang ketika akan menikah, bagaimana apa yang harus dilakukannya. Di antaranya adalah melihat wanita yang akan dinikahinya, itu di antaranya semacam itu. Maka pada kesempatan ini kita akan membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan hukum, permasalahan bagaimana melihat lawan jenis itu bagaimana. Itu ada kaitannya dalam permasalahan pernikahan, maka perlu kiranya kita bahas pada kesempatan ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita anggota tubuh yang sangat lengkap sekali. Di antaranya mata ini. Mata ini merupakan nikmat yang sungguh sangat besar. Karena dengan nikmat mata tersebut bisa seseorang melihat apa yang ada di sekitarnya, dan tentunya hendaknya kita gunakan sebagaimana mestinya, yaitu apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita lihat, sebagaimana melihat kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Maka itulah daripada manfaat yang bisa kita ambil dari mata yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya bahwa barang siapa seseorang ini diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala kedua matanya, sehingga dia tidak dapat melihat, dalam bahasa Arab itu disebutkan habibataihi. Habibataihi itu apa? Kedua sesuatu yang sangat dia senangi. Habib istilahnya kekasih. Sesuatu yang sangat disayangi. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diungkapkan semacam itu. Siapa yang diambil kedua matanya, maksudnya di situ adalah kedua matanya, sehingga dia tidak bisa melihat dan dia bersabar atas apa yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, falahul jannah, maka dia pasti masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan tersebut. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada Rasul pada saat peperangan. Pada saat peperangan ternyata kena matanya, terluka, akhirnya sampai keluar matanya. Matanya ini sampai keluar, ditunjukkan oleh Rasulullah kepada Rasul, ya Rasulullah, ini mata saya seperti ini, kembalikan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung diambil, dikembalikan. Subhanallah. Tidak ada sesuatu apapun di matanya seperti aslinya, bahkan itu lebih baik. Yang dikembalikan oleh Rasul matanya ini nggak pernah sakit sama sekali. Kalau sakit mata yang kena sini dok, yang sini tidak pernah sakit. Karena yang meletakkan operasinya Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Banyak sekali kisah-kisah mengenai permasalahan mata, sebagaimana disebutkan nikmat mata itu sangat besar. Seorang yang ibadah 500 tahun kemudian dia ini mengingkari, mengatakan, ya Rasul, ya Allah, masukkan saya ini ke dalam surga karena amalku ini sudah 500 tahun ibadah total sama Allah, puasa, ibadah, zikir, salat dan lain sebagainya. Maka Allah mengatakan, coba timbang dengan kenikmatan satu matanya. Kenikmatan satu matanya ini ditimbang dengan amal ibadahnya yang 500 tahun, apakah sudah ditunaikan syukurnya kepada Allah dengan nikmat mata ini? Ternyata tidak bisa. Nikmat mata ini lebih, harusnya bukan 500 tahun, ribuan tahun untuk mensyukuri nikmat mata ini. Hanya mata saja, bagaimana yang lainnya? Maka ini suatu nikmat yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita lihat bahwa sesungguhnya mata ini bisa kita gunakan dengan ibadah, yaitu yang sebagaimana disebutkan para aulia sholihin, apabila mau membersihkan hati itu dengan apa? Dengan kumpul dengan orang-orang yang soleh. Maksudnya kumpul dengan orang soleh itu apa? Bukan beramal dengan seperti amalnya orang-orang yang soleh, tidak. Kumpul dengan orang yang soleh supaya matanya sering-sering melihat orang-orang yang soleh, dan itu sangat berpengaruh sekali. Maka kalau melihat orang-orang yang soleh berpengaruh, meningkatkan dia untuk ibadah, begitu pula melihat orang-orang kafir juga seperti itu. Juga semacam itu, melihat orang-orang yang tidak soleh, ya semacam itu membuat dirinya lemas untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat berpengaruh sekali seseorang itu untuk menjaga pandangannya. Sampai di dalam sholat saja kita ini disunahkan melihat satu tempat pandangan. Supaya apa? Supaya tidak banyak kita melihat sesuatu yang lain, walaupun mata untuk melihat, tapi saat ini supaya untuk lebih khusyuk kepada Allah, tetap ingat kepada Allah, satu pandangan. Karena banyaknya pandangan yang kita lihat setiap waktu itu mempengaruhi hati kita. Yang terekam itu banyak, tapi kalau ngerekamnya satu tok, itu akan mudah untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang direkam, lihat ini, lihat itu, lihat ini, maka orang-orang yang soleh itu istilahnya dia langkahnya bagaimana, selalu satu pandangan saja, enggak kemana-mana. Itulah wibawa yang disebutkan, bagaimana dia ini mengatur pandangannya, bukan hanya mengatur geraknya, mengatur pandangannya hanya kepada satu pandangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dipanggil itu dipanggil seluruhnya, ke belakang itu mengunya itu bukan mengu kepalanya, tapi membalikkan badannya. Hanya satu yang dianggap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dipandang oleh Rasul itu hanya satu saja, tidak kesana kemari pandangannya. Itulah sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan betapa nikmatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka bisa melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak hanya begitu sia-sia saja, nggak ada kebetulan. Enggak ada kata-kata kebetulan di mata Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang hidup bersama Rasul, mengakui Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasul, dan kemudian mereka bagaimana melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam penuh dengan rasa keagungan, sampai-sampai mereka itu ditanya bagaimana sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa mensifati. Mengapa enggak bisa mensifati? Karena saya enggak pernah memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terus gitu, enggak bisa. Saya melihat Rasul melihat saya langsung takut, haibah di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mandang segini sebentar menunduk. Tidak bisa terus-menerus memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat yang masih kecil.
Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, itu anak-anak masih kecil di zaman Rasul, ya kumpulnya sama Rasul, melihat Rasul terus menerus, merasa tidak ada sesuatu di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih ada istilahnya sifatnya masih kecil, jadi kumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sering melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah kehidupan mereka yang sangat nikmat sekali, dengan pandangan mereka bisa melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga ya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa di dunia, di akhirat kelak. Ya, di dunia ini dengan mimpi berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita iman kepada Rasul, ya, iman kepada Allah, berharap doa kepada Allah Subhanahu wa taala melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau hidup kita tidak kita tujukan kepada itu, mau lihat siapa lagi? Ya, siapa yang mau dilihat di dunia ini? Ya, kalau tidak mau istilahnya kita ini mendapat kemuliaan mata kita memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat berpengaruh sekali kata Rasul, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Ya, kata Rasul, celaka orang yang enggak bisa melihat aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari akhir. Bukan pandangannya celaka karena amalnya, celaka karena tidak bisa melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Walaupun alasannya karena amalnya, tapi Rasul mengatakan celaka orang-orang yang tidak bisa melihat aku nanti di hari akhir. Artinya seseorang yang pasti bisa melihat Rasul nanti di hari akhir pasti termasuk orang-orang yang bahagia. Ya, itu sudah ketentuan bisa melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pandangan mata ini nanti diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Ada hari khusus dikatakan yaumul mazid, hari tambahan di hari akhir di surga kelak. Bagi orang-orang yang beriman dikumpulkan, mereka itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang mukmin, apakah kalian sudah ridha dengan apa yang kalian dapatkan? Mereka kemudian mengatakan, ya Allah, bagaimana kami tidak ridha dengan apa yang Engkau berikan, nikmat semuanya ini di surga ini. Rasulullah mengatakan lagi, apakah mau saya berikan sesuatu yang lebih dari itu? Ya Allah, apalagi yang lebih dari ini? Ada pemberian apalagi yang lebih dari ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, aku ridhai kalian dan aku tidak akan marah selama-lamanya kepada kalian. Dan dibukalah hijab, maka mereka semuanya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan itu adalah nikmat yang paling indah yang mereka dapati ketika di hari akhir di dalam surga. Di mana disebutkan di dalam Al-Qur'an, wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari-hari itu wajah-wajah mereka berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, karena mereka semuanya dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika itu Rasul bersama para sahabatnya melihat bulan purnama, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya nanti di hari akhir kalian akan melihat Tuhan kalian, melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Artinya tidak ada penghalang, mereka akan melihatnya secara jelas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat sehingga dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kemudian selanjutnya ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum permasalahan ini, yaitu melihat lawan jenisnya ini ada beberapa. Di antaranya yang pertama, laki-laki melihat wanita yang bukan muhrim. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila tidak ada suatu keperluan. Tidak ada suatu keperluan melihat lawan jenisnya, itu suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat wanita baligh atau belum tetapi sudah dapat membangkitkan syahwat, ini juga tidak diperbolehkan di dalam syariat.
Diharamkan melihat apanya ini? Melihat auratnya, tidak diperbolehkan melihat aurat wanita tersebut. Kemudian bagaimana kalau melihat wajahnya atau melihat kedua telapak tangannya? Dikatakan diperbolehkan jika tidak takut akan menimbulkan fitnah. Boleh melihat wajahnya dan boleh melihat kedua telapak tangannya, melihat wanita yang bukan muhrim. Melihat wanita yang bukan muhrimnya ini bila tidak ada suatu keperluan, maka itu suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehnya itu kan melihat pandangan pertama, ya. Lakal ula wa alaika tsaniyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandangan pertama boleh, pandangan yang kedua ya tidak diperbolehkan. Artinya sudah dihitung berdosa. Ya, pandangan pertama itu ya hanya sekedar melihat, kemudian memalingkan wajahnya, tidak melihat untuk yang selanjutnya. Kemudian dalam permasalahan ini kita katakan wanita yang sudah baligh atau belum tetapi sudah dapat menimbulkan syahwat itu tidak diperbolehkan pula. Kemudian kita katakan tadi melihat auratnya, begitu pula melihat selain bukan auratnya tetapi wajah dan kedua telapak tangannya itu diperbolehkan dalam syariat bila tidak takut fitnah. Apabila akan menimbulkan fitnah maka hendaknya dicegah pandangan tersebut, berarti itu suatu hal yang tidak diperbolehkan di dalam syariat. Dikarenakan melihat wajah dan kedua telapak tangan banyak menimbulkan fitnah, maka lebih baik tidak melihatnya. Wanita itu yang cantik apanya? Yang cantik wajahnya. Tentunya akan menimbulkan fitnah bila terus kemudian dipandang. Maka dalam hal ini hendaknya seseorang tahu bahwa dirinya memang tidak mampu untuk dalam keadaan tidak menimbulkan fitnah. Maka hendaknya dijaga pandangannya dalam hal ini tidak melihat wanita tersebut dalam keadaan akhirnya yang menimbulkan fitnah selanjutnya. Kemudian tidak melihatnya sebagaimana diharamkan menyendiri dengan wanita yang bukan muhrim. Berduaan dengan wanita yang muhrim, yang bukan muhrimnya itu suatu hal yang diharamkan di dalam syariat. Walaupun tidak terjadi apa-apa di situ. Mengapa? Karena di situ takut akan menimbulkan fitnah, maka itu dilarang di dalam syariat. Berduaan dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya. Tidak ada sesuatu apapun di situ, hanya berduaan, tidak ada orang yang lain, maka ini suatu hal yang diharamkan oleh syariat dan itu sepakat para ulama tentang permasalahan ini. Walaupun nggak ada apa-apa di situ. Mengapa hal ini dilarang? Karena itu akan menimbulkan fitnah. Ditakutkan akan menimbulkan fitnah, maka hal tersebut dilarang. Sebagaimana itu pula pandangan mata. Pandangan mata ini apabila ditakutkan akan menimbulkan fitnah, maka itu juga dilarang di dalam syariat. Sehingga hendaknya kita benar-benar menjaga pandangan kita, insya Allah pahalanya sangat besar sekali. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini mujarab. Apa itu? Bahwa seseorang menundukkan pandangannya, memejamkan pandangannya, tidak melihat sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia merasakan manisnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manisnya daripada iman yang ada di dalam hatinya, coba rasakan. Dan ini mujarrab, seseorang apabila menutup pandangan, menutup pandangannya, tidak melihat sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah, dia akan merasakan bagaimana lezatnya iman yang ada di dalam hatinya, lezatnya dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu pandangan, satu kemanisan. Dan alhamdulillah kita banyak pandangan. Beda dengan orang-orang yang misalnya di Tarim, di Hadramut, di Yaman, di Saudi Arabia, itu kan semuanya tertutup. Seorang ulama ketika ditanya, bagaimana ini saya mau
kembali ke tempat yang banyak sekali pandangan hijaunya. Ya. Lalu dikatakan bahwa sesungguhnya kalian harusnya bersyukur. Mengapa? Karena kalian berada di suatu tempat yang apabila kalian menutup pandangan, kalian akan digantikan dengan rasa manisnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kali pandangan kalian tutup semacam itu. Ya, maka apabila terus-menerus rasa lezat itu akan terus berada di dalam dirinya, manisnya daripada iman tersebut akan dirasakan bila dia terus-menerus dalam keadaan menutup pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana disebutkan di dalam firman Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang mukmin dari laki-laki, yaghuddu min absarihim, hendaknya kalian menundukkan pandangan kalian, wa yahfazu furujahum, dan menjaga kehormatan kalian. Ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang lain bahwa sesungguhnya mata itu nanti pada waktu di hari akhir semuanya menangis. Ya. Ada mata-mata semuanya makhluk dalam keadaan menangis dengan keadaan yang dihadapinya pada saat itu, kecuali 3 mata yang tidak akan menangis. Di antaranya adalah mata yang dimana ketika di dunia ini dia menutup pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mata yang digunakan untuk bergadang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu mata yang digunakan untuk menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia ini dia mungkin menangis, dia mungkin kesulitan menutup pandangannya, tapi nanti di hari akhir dia tidak akan menangis berseri-seri, sedangkan makhluk yang lain dalam keadaan menangis menghadapi beratnya kehidupan nanti di hari akhir. Ya. Kemudian sedangkan anak yang masih kecil yang tidak menimbulkan syahwat maka dibolehkan melihat auratnya, ya, bahkan kemaluannya hingga usia mumayyiz yang masih kecil, ya, sangat kecil sekali bayi dalam hal ini, hingga usia mumayyiz sudah bisa menutup dirinya, menutup auratnya, maka tidak diperbolehkan untuk melihat daripada aurat wanita tersebut. Itulah ketentuannya, sehingga dalam permasalahan ini kita mengetahui, ya, mungkin sudah biasa menurut kita, tapi kita harus tahu tentang permasalahan hukum ini, boleh tidakkah kita melihat hal-hal semacam itu, ya. Kemudian bagi wanita tidak diperbolehkan pula melihat laki-laki yang bukan muhrimnya. Ini kebalikannya, ya. Bukan kemudian wanita boleh melihat laki-laki, tidak. Ini permasalahan semuanya laki-laki melihat wanita yang saya sebutkan di sini. Tapi tetap saja permasalahan berbalik, yaitu wanita juga tidak diperbolehkan untuk melihat laki-laki yang bukan muhrimnya tanpa suatu keperluan sebagaimana laki-laki melihat wanita. Jadi hukum permasalahannya seperti yang di atas, ya. Laki-laki dengan wanita yang bukan muhrimnya bagaimana ketentuannya, bahwa tidak diperbolehkan untuk melihat apa yang tidak diperbolehkan untuk melihat, baik auratnya, wajahnya dan lain sebagainya. Sama permasalahannya dalam hal ini, wanita melihat laki-laki juga tidak diperbolehkan, ya. Juga dasarnya daripada firman Allah Subhanahu wa taala, qul wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang mukmin wanita untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala secara jelas bahwa Allah memerintahkan baik laki-laki maupun wanita untuk menundukkan pandangannya, tidak melihat sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis lainnya pula, Rasul sallallahu alaihi wasallam, kejadiannya adalah Abdullah ibn Ummi Maktum, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu buta. Ya, yang kita tahu bahwa beliau ini adalah juga termasuk orang yang adzan, ya, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dia ini ketika itu masuk bersama Rasul ke rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, istilahnya bertamu ke rumah Rasul. Kemudian di dalam rumah tersebut ada dua istrinya. Saya lupa siapa di antara mereka istri Rasul pada saat itu yang ada di dalam rumah tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kedua istrinya untuk menutup diri, ya, untuk menutup diri, padahal yang dihadapi adalah laki-laki yang buta, ya, masuk ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan silahkan tutup kalian, ya, tidak menunjukkan pandangannya, ya, tidak menampakkan, melihat, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menutup pandangan mereka. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, Abdullah bin Maktum buta, ya, artinya tidak bisa melihat, kok kita disuruh menutup aurat kita. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, afa amiyani antuma alastuma tubsiranihi, ya, apa kalian ini buta? Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah kalian bisa melihat bukankah kalian berdua ini bisa melihatnya? Maksudnya Rasul, ya kalian tutup untuk menutup diri kalian, tidak melihat orang lain, ya, tidak melihat Abdullah bin Maktum juga, walaupun beliau ini juga dalam keadaan buta pada saat itu, ya. Kemudian yang kedua, laki-laki melihat istrinya, ya, ini bagaimana hukumnya? Jadi permasalahan ini saya katakan sesuai dengan keadaan masing-masing. Kita katakan tadi permasalahan laki-laki melihat wanita yang lain yang bukan muhrimnya, bagaimana hukumnya? Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu laki-laki melihat istrinya, secara syariat diperbolehkan untuk melihat seluruh tubuhnya, ya. Ini suatu hal yang diperbolehkan di dalam syariat. Di sini ada beberapa hal, silahkan baca sendiri, tidak usah saya terangkan, ya. Kemudian begitu pula wanita istri tersebut melihat suaminya, diperbolehkan untuk melihat suaminya, seluruh tubuh suaminya juga diperbolehkan untuk dilihat. Jadi dalam permasalahan ini sama, dan saya juga akan membahasnya antara laki-laki dengan wanita, dan wanita bagaimana melihat laki-laki tersebut. Dalam hal ini hubungan suami istri tentunya diperbolehkan, ya, dalam syariat, sehingga sudah tidak ada lagi aurat antara keduanya. Antara suami istri itu sudah tidak ada aurat antara keduanya. Itu ketentuannya di dalam syariat. Kemudian yang ketiga, laki-laki melihat wanita muhrimnya. Laki-laki melihat wanita muhrimnya, bagaimana ini ketentuannya di dalam syariat? Diperbolehkan bagi laki-laki melihat wanita yang termasuk muhrimnya, yaitu selain antara pusar dan kedua lututnya, ya. Jadi auratnya dengan aurat wanita dengan laki-laki yang muhrim, yaitu yang harus ditutup, yaitu antara pusar dan lutut. Ini perlu dicermati dalam permasalahan ini, ya. Yaitu apa? Terkadang seorang wanita kalau di hadapan muhrimnya terlihat, ya, lututnya, ya. Ini suatu hal yang sebenarnya tidak diperbolehkan di dalam syariat. Auratnya di hadapan muhrimnya yaitu antara pusar dan kedua lututnya. Tentunya kita melebihkan dari yang ditutup untuk menjaga kehormatan, itu suatu hal yang dianjurkan di dalam syariat, sehingga hendaknya berpakaian yang sopan, ya, walaupun di hadapan muhrimnya, walaupun seorang wanita di hadapan anaknya. Ini anaknya ini jangan dikasih pandangan yang jelek, ya, terbuka auratnya, tidak sama sekali. Hendaknya anak itu juga diajarkan untuk melihat hal-hal yang baik di dalam syariat. Kemudian walaupun itu ayahnya sendiri, ya, walaupun itu ayahnya sendiri, tetap saja dalam hal ini ada aurat yang tidak diperbolehkan untuk dilihat, yaitu yang paling penting dalam hal ini antara pusar dan kedua lututnya. Itulah hal-hal yang termasuk aurat wanita dengan muhrimnya, ya. Muhrim itu siapa? Yang mempunyai hubungan nasab, ya, ya, termasuk dalam hal ini semuanya hubungan nasab. Kemudian yang kedua yaitu hubungan pernikahan atau karena saudara susu, ya. Dalam permasalahan ini ada ketentuan-ketentuannya, semuanya sama, ya, termasuk dalam muhrim dalam hal ini, ya.
yaitu apa? Mertua, menantu dan lain sebagainya. Itu semuanya auratnya dalam hal ini sama, yaitu antara wanita dengan muhrimnya dalam hal ini yaitu antara pusar dan kedua lututnya. Sehingga hendaknya dijaga auratnya yang paling penting ini tidak dibuka, karena membuka aurat juga suatu hal yang dilarang di dalam syariat. Kemudian dasarnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna aw abaihinna. Hendaknya kalian ini tidak menampakkan perhiasan kalian, ya maksudnya di sini aurat kalian illa libu'ulatihinna aw abaihinna, kecuali kepada suami-suami kalian atau kepada ayah-ayah kalian, di mana itu ayat itu berlanjut disebutkan orang-orang yang termasuk di dalam muhrim, ya. Sehingga diperbolehkan, ada hukum tersendiri beda dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Laki-laki yang bukan muhrimnya tentunya ada perbedaan dalam permasalahan ini. Sehingga apabila seorang wanita berhadapan dengan laki-laki yang termasuk muhrimnya, yang paling penting ya yang tetap harus dijaga yaitu antara pusar dan lututnya tidak terbuka auratnya. Itu aurat wanita di hadapan muhrimnya. Kemudian sampai di sini ada hal-hal yang mungkin mau dipertanyakan, silahkan kalau ada hal-hal yang mau dibicarakan dari ikhwan. Bila tidak ada kita lanjutkan. Ada. Ya. Laki-laki yang melihat wanita muhrimnya, kebalikannya itu bagaimana? Laki-laki, soal laki-laki, wanita melihat laki-laki. Wanita melihat laki-laki yang muhrimnya. Sama saja dalam permasalahan ini. Laki-laki itu auratnya dalam hal ini secara mutlak, secara mutlak paling penting untuk ditutup yaitu antara pusar dan lututnya. Baik di dalam salat maupun di luar salat, ya sama saja dalam hal ini. Kemudian di hadapan muhrimnya maupun di hadapan selain muhrimnya tetap sama. Bagi wanita hendaknya menutup pandangan apabila ada orang yang membuka aurat. Kita sebagai laki-laki, ada wanita di jalan membuka auratnya, bolehkah dilihat? Tidak boleh dilihat. Apa yang harus dilakukan? Menutup pandangan walaupun dia buka aurat. Kan begitu? Bagi laki-laki misalnya membuka sampai antara pusar dan lututnya. Bagi wanita tidak boleh melihat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya sebagaimana yang disebutkan dalam permasalahan tadi, yaitu melihat selain muhrimnya. Kemudian dalam hal ini dia seperti yang kita sebutkan tadi, takut menimbulkan syahwat. Wanita juga semacam itu. Ya, jika takut untuk menimbulkan syahwat, menimbulkan fitnah dalam hal ini, maka tidak diperbolehkan dalam syariat. Ya. Sampai di situ mungkin ada yang lainnya? Apabila tidak ada, kita lanjutkan ke nomor yang keempat. Ya. Laki-laki melihat wanita untuk dinikahi. Ya, ini permasalahan khusus yang berkaitan dengan permasalahan pernikahan. Diperbolehkan bagi laki-laki untuk melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita yang ingin dinikahi. Ya, jadi apabila dia berkeinginan untuk menikah, maka diperbolehkan. Jadi kalau tadi permasalahannya kepada wanita yang bukan muhrimnya itu dilarang, kecuali ada keperluan. Ya. Di nomor yang keempat, kelima dan keenam semuanya ini sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya. Kalau di sini yaitu wanita yang akan dinikahinya diperbolehkan untuk melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Cukup, nggak boleh yang lainnya. Ya, cuman wajah dan kedua telapak tangannya. Silakan untuk dilihat bagi yang berkeinginan untuk menikahinya. Ya. Kemudian dalam hal ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya sehingga bahkan termasuk sunnah, ya, sunnah melihat terlebih dahulu. Jadi apabila melihat mau menikah dengan wanita, sunnahnya dilihat terlebih dahulu. Ya, karena perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mughirah bin Syu'bah disebutkan undur fa innahu ahra an yu'dama bainakuma.
lihatlah dia wanita tersebut, karena sesungguhnya kamu dengan melihat ke wanita tersebut akan membuat kalian ini berdua langgeng, ya, lebih langgeng kalian di dalam pernikahan tersebut, karena dia mau melihat apa yang disukai dari wanita tersebut. Disebutkan dalam satu riwayat, wa fi khabar Jabir, seorang sahabat Rasul bernama Jabir radhiyallahu taala anhu, idza khataba ahadukumul mar'ah fa in istata'a an yanzura minha ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Qala Jabir, ya, bahwa Jabir meriwayatkan suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jika kalian ini berkeinginan untuk melamar seorang wanita di antara kalian, apabila hendaknya kalian ini mengusahakan untuk melihatnya. Ya, apabila kalian ini bisa untuk melihatnya, hendaknya kalian lakukan. Lihatlah sesuatu yang mengundang kalian untuk menikahinya. Ya, jadi ini suatu ketentuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat kalian berkeinginan untuk menikah dengannya. Lihatlah, ya, ini perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga termasuk suatu hal yang sunnah. Qala Jabir, fa khatabtu jariyan wa kuntu akhabba'u laha hatta ra'aitu minha ma da'ani ila nikahiha fatazawwajtuha. Kata Jabir, maka saya kemudian selanjutnya mau menikah dengan seorang wanita, dan saya delik-delik melihat dia. Ya. Atakhabba'u, saya ya berusaha mencuri pandang untuk melihat wanita tersebut, hatta ra'aitu minha ma da'ani ila nikahya, sampai saya kemudian melihat sesuatu yang kemudian saya tertarik kepada wanita tersebut untuk saya nikahi, dan kemudian saya menikah dengannya. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan tadi, bahwa yang dilihat itu adalah wajah dan kedua telapak tangannya. Wajah untuk dilihat kecantikannya, dan tangannya itu untuk melihat bagaimana kulitnya. Itu saja yang dilihat dari wanita apabila ingin dinikahi, ya. Kemudian diperbolehkan melihatnya berkali-kali, ya. Melihat sekali kurang, lihat 2 kali, ya, 3 kali, ya, bisa 101 kali, ya. Bukan ganjil ya di sini, ya, nggak ada. Sudah 2 kali mau ganjil, ya sudah cukup 2 kali, ya. Jangan berusaha untuk mengatakan ganjil sunnah, ya. Kemudian berkali-kali boleh, ya, agar jelas baginya, ya, supaya sampai jelas. Sekali saja sudah jelas, ya sudah cukup, ya. Jangan 2 kali 3 kali, cukup sekali saja. Kemudian atau mengutus wanita, ya, mengutus wanita untuk memperhatikan dan mensifatkan wanita tersebut. Jadi ibunya misalnya, saudara perempuannya misalnya, untuk diutus melihat keadaan wanita tersebut, dan wanita yang diutus itu ngasih tahu sifatnya gini lebih, ya, kan dia bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh laki-laki, maka harusnya dilihat apa-apa yang sifatnya lebih rahasia, ya. Dalam hal ini diperbolehkan dalam syariat, ya. Wanita diutus untuk dilihat bagaimana keadaan wanita itu yang akan dinikahinya, dan memberikan sifat kepada laki-laki yang akan menikahi, ya. Sebagaimana dilakukan oleh Rasul. Rasul pun melakukan itu, ya. Diutus wanita untuk melihat seorang wanita yang akan dinikahi oleh Rasul, dan Rasul memerintahkan untuk melihat sesuatu hal-hal yang penting di situ, ya. Kemudian dalam hal ini ada syarat-syaratnya. Kalau mau melihat wanita yang ingin dinikahinya, ada beberapa syarat. Yang pertama, bermaksud untuk menikahinya. Maksudnya di sini benar-benar berkeinginan untuk menikahi, bukan main-main, ya. Tidak ada dalam permasalahan ini. Saya alhamdulillah umur saya 25 tahun, masih muda. Saya mau melihat wanita-wanita untuk saya lihat mau dinikahi mana. Enggak boleh. Lihat sana, lihat sini, lihat sana, lihat sini. Saya ingin mau pilih-pilih siapa yang mau saya nikahi. Nah, ini berarti enggak ada maksud untuk menikah ini. Ya. Bukan dalam hal ini termasuk suatu hal yang diperbolehkan dalam syariat. Benar-benar berkeinginan saya mau menikah dengan wanita tersebut, saya bermaksud untuk melihatnya sekarang, itu boleh dalam syariat. Kemudian adanya kemungkinan untuk diterima, ya, jadi harus tahu ini istilahnya diterima pada ya saya, ya, istilahnya termasuk nominasi atau tidak, ya, itu
Itu kan ada nominasinya, ada syarat-syaratnya. Apakah dia ini termasuk dalam hal ini? Nanti permasalahan ini juga kita akan bahas masalah kafaah dan lain sebagainya. Kemudian mengetahui wanita tersebut tidak sedang iddah atau sedang menikah. Jadi tahu terlebih dahulu bagaimana keadaan wanita yang akan dinikahinya, apakah dia ini sedang iddah atau tidak, ya, sedang dalam keadaan menikah. Benar-benar yakin mengetahui tidak didahului orang lain melamar wanita tersebut, ya. Dalam syariat memang tidak diperbolehkan seseorang itu menikah ataupun melamar dalam hal ini apabila wanita tersebut sudah dilamar oleh orang lain, ya. Maka dalam syariat itu hendaknya disiarkan apabila seorang wanita itu sudah dilamar oleh orang lain, maka hendaknya disiarkan. Jangan sampai ada yang tidak tahu ini permasalahan ini, sehingga orang mau melamar berikutnya sudah tertutup, ya, tidak diperbolehkan, dan itu suatu hal yang diharamkan di dalam syariat, ya. Sehingga dia benar-benar tahu bagaimana keadaan wanita tersebut, tidak sedang iddah, tidak sedang menikah, tidak dilamar oleh orang lain, sehingga kemungkinan termasuk dalam hal kemungkinan untuk diterimanya lebih besar dalam hal ini, sehingga tidak hanya sekedar coba-coba, ya. Kemudian apabila terpenuhi syarat tersebut, maka diperbolehkan melihat wanita tersebut, baik wanita itu mengizinkan atau tidak, ya. Dia mengizinkan atau tidak, kita ingin melihat, ya, tidak apa-apa dalam hal ini untuk melihatnya. Takut menimbulkan fitnah atau tidak dalam permasalahan ini tidak apa-apa, karena memang benar-benar mempunyai keinginan untuk menikahi wanita tersebut dengan syarat tadi. Ya, 4 syarat tadi ini terpenuhi baru boleh untuk dilihat wanita tersebut, dan boleh melihatnya sebelum atau sesudah lamaran. Ya, jadi sudah adanya lamaran ataupun sebelumnya lamaran itu diperbolehkan dalam syariat untuk melihatnya, sebagaimana dikatakan tadi boleh berkali-kali untuk supaya lebih jelas. Baik sebelum lamaran maupun sesudah lamaran dalam hal ini. Di dalam syariat ada juga yang namanya lamaran khitbah, ya. Khitbah itu adalah lamaran di dalam syariat, maka diperbolehkan pula dalam hal ini untuk melihat wanita walaupun sesudah lamaran untuk memperjelas, supaya nanti pada waktu pernikahan itu sudah sangat jelas, ya, siapa wanita yang akan dinikahinya, tidak asal, ya, ya. Kemudian yang kelima yaitu laki-laki melihat wanita untuk berobat, ya, diperbolehkan dalam syariat, termasuk suatu keperluan, yaitu seorang wanita di mana yang bukan muhrimnya, dia ini kemudian dilihat auratnya untuk suatu pengobatan. Ya, itu suatu hal yang diperbolehkan di dalam syariat. Maka diperbolehkan melihat tempat-tempat yang diperlukan walaupun termasuk auratnya. Apa yang diperlukan? Sakitnya di tangan, ya dibuka, nggak apa-apa dalam hal ini. Ini termasuk suatu keperluan di dalam syariat, ya. Apa saja yang diperlukan untuk suatu pengobatan, maka dalam hal ini diperbolehkan di dalam syariat. Bahkan tentunya dalam permasalahan ini, misalnya kan melahirkan dan lain sebagainya, dokter, ya, dalam hal ini hendaknya seseorang masih diperbolehkan di dalam syariat. Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Ummu Salamah meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan bekam. Jadi melakukan bekam pada saat itu hijamah, Ummu Salamah istri Rasul minta izin supaya dia ini dibekam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kepada Abu Tayyibah untuk melakukannya. Jadi laki-laki diperintahkan oleh Rasul untuk membekam istrinya, sehingga memang dibuka auratnya pada saat itu, terbuka auratnya, dan itu suatu hal yang diperbolehkan di dalam syariat karena untuk suatu keperluan, dalam hal ini untuk pengobatan. Kemudian itu perlu di dalam hal ini ada penegasan. Apa itu? Hendaklah pengobatan tersebut dilakukan dengan dihadiri suami atau muhrimnya. Misalnya seorang laki-laki dokter, wanita mau berobat kepada dokter tersebut laki-laki, hendaknya tidak sendirian pergi ke sana.
mungkin perginya tidak sendirian, masuknya pun ke dalam tempat praktek dokternya jangan sendirian, hendaknya ditemani oleh suami atau muhrimnya. Jangan pergi sendiri ke dokter, masuk ruang dokter sendiri sehingga akhirnya berduaan. Ini tidak diperbolehkan di dalam syariat. Hendaknya ada orang lain, yaitu suaminya atau muhrimnya, menemani masuk ke tempat praktek dokter tersebut, dan apa yang perlu dilihat, diperiksa, diperbolehkan di dalam syariat. Sehingga perlu hati-hati dalam permasalahan ini, tidak termasuk sesuatu hal yang diharamkan di dalam syariat. Wanita mau pergi ke dokter harus ditemani oleh suaminya atau ditemani oleh muhrimnya ketika dia masuk, atau wanita yang lain, sehingga tidak berduaan. Maksudnya di sini tidak hanya berduaan antara dokter dengan pasiennya, yang wanita yang bukan muhrimnya. Ini tidak diperbolehkan di dalam syariat. Kemudian pula disyaratkan tidak ada wanita yang mampu untuk melakukan pengobatan tersebut. Apabila ada dokter wanita yang mampu untuk melakukan pengobatan tersebut, pilih wanita itu dulu. Apabila enggak ada, baru kemudian kita pergi ke dokter yang laki-laki. Ini hendaknya juga kita ini berhati-hati dalam permasalahan ini. Mungkin kita istilahnya cocok atau tidak, usahakan dulu untuk ke tempat dokter wanita bagi seorang wanita, sehingga dia ini tidak termasuk hal-hal yang diharamkan, apalagi khususnya dalam permasalahan ini, yaitu untuk melahirkan dan lain sebagainya. Maka saya kira lebih tepat kalau istilahnya dokternya itu adalah dokter wanita. Ini saya tidak mengurangi kadarnya dokter laki-laki, tidak. Insya Allah dapat rezeki dari yang lainnya. Tetapi dalam permasalahan ini perlu kita berhati-hati. Kita ini usahakan dulu untuk tidak memasuk dalam area yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepepet kemudian enggak ada mampu lagi wanita, dan insya Allah saat ini kita wanita juga mampu untuk melakukan hal-hal semacam ini. Dan kita ingatkan bahwa Sayyidatuna Hawa itu dari dulu sudah melahirkan kembar. Lahirnya langsung 2, enggak panggil bidan, tidak ada, langsung di situ melahirkan 2 semuanya dari Sayyidatuna Hawa. Jadi enggak usah repot-repot, sudah dari dulu kembar itu sudah wajar dan lumrah. Kemudian selanjutnya begitu pula seorang wanita yang akan mengobati laki-laki. Ada dokter wanita mau mengobati pasiennya laki-laki. Dalam hal ini juga demikian, tidak sendirian, berduaan saja, ada yang lainnya, ada misalnya susternya, sehingga tidak berduaan saja antara laki-laki dan wanita tersebut di dalam suatu ruangan. Itulah ketentuan masalah seseorang apabila mau berobat, memang diperbolehkan untuk dilihat auratnya. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, laki-laki melihat wanita untuk kesaksian dan muamalah. Dalam hal ini diperbolehkan melihat wanita baik wajah auratnya atau auratnya untuk keperluan seperti kesaksian dalam pengadilan. Dalam pengadilan itu ada perlu kesaksian, mungkin perlu dilihat wajahnya, siapa wanita ini, ya dilihat wajahnya bagaimana. Kemudian perlu dilihat hal-hal yang berkaitan dengan misalnya tanda-tanda perkosaan, dan lain sebagainya. Itu kan perlu istilahnya dilihat auratnya, bukan hanya sekedar melihat pengakuan dari wajahnya saja, ucapannya saja, maka perlu dilihat auratnya. Silahkan dalam permasalahan ini perlu untuk dilihat dan diperbolehkan di dalam syariat. Kemudian pula diperbolehkan melihat wanita tetapi hanya wajahnya yang bukan muhrimnya untuk keperluan muamalah seperti jual beli.
ya, dan lain sebagainya. Kalau dahulu kalau kita mungkin suatu hal yang wajar lumrah untuk melihat wajahnya, ya, tetapi kalau orang-orang di istilahnya di misalnya Saudi kan semuanya tertutup cadar, ya, kemudian wanita tadi mau melakukan jual beli di pasar, maka pedagangnya melihat siapa wanita ini yang membeli. Nanti kemudian dia keluar dan kemudian mau mengembalikan barang, siapa yang mengembalikan barang? Tadi yang beli siapa? Ya, kan nggak tahu. Saya mau lihat wajah Anda, dilihat nggak apa-apa dalam hal ini. Ya, diperbolehkan dalam syariat untuk melihat wajahnya saja supaya dikenali siapa yang membelinya. Kemudian kalau seumpamanya nanti dia mau mengembalikan barang tersebut yang dibeli, dia bisa tahu siapa Anda. Mau dilihat wajahnya, oh tadi yang membeli, sehingga diperbolehkan dalam syariat. Yang kita sebutkan yaitu dalam permasalahan muamalah hanya diperbolehkan untuk melihat wajahnya saja. Lainnya tidak boleh karena memang tidak diperlukan dalam permasalahan ini, sehingga diperbolehkan untuk melihatnya walaupun ada timbulnya fitnah, ya, tapi ini kan suatu keperluan yang kita katakan tadi, diperbolehkan karena adanya suatu keperluan. Itulah beberapa ketentuan yang ada dalam syariat berkaitan dengan melihat lawan jenis, ya, yang terkadang diperbolehkan dan terkadang tidak bila ada suatu keperluan, ya, bila ada suatu keperluan di dalam syariat diperbolehkan untuk melihat yang bukan yang lawan jenisnya karena adanya suatu keperluan tersebut di dalam syariat. Itulah beberapa hal yang kita bisa bicarakan pada saat ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan oleh ikhwan. Fadhal. Ini tadi masalah pernikahan yang ditanyakan kan laki-laki, ya. Laki-laki melihat yang boleh dilihat cuman wajah sama telapak tangan. Sekarang kalau yang mau melihat perempuannya, ya. Di dalam syariat disebutkan juga masalah ketentuan tersebut, yaitu seorang wanita berkeinginan untuk menikahi seorang laki-laki. Bagaimana ketentuannya di dalam syariat? Diperbolehkan pula untuk melihat wajahnya dan kedua telapak tangannya, ya, sehingga diperbolehkan dalam permasalahan ini. Jadi terkadang bahwa pernikahan itu juga yang berkeinginan adalah wanitanya untuk dinikahi oleh laki-laki tersebut, sebagaimana Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha berkeinginan untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tahu bagaimana akhlak dan budi pekerti yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketentuannya sama dalam hal ini bahwa diperbolehkan pula untuk melihatnya. Silahkan. Saya mau bertanya, kalau di Solo terutama di Jawa, bagaimana menyikapi kalau kita bertamu ke rumah teman yang mungkin secara pakaian seperti itu mungkin, tapi karena kita itu ingin silaturahmi satu itu bagaimana menyikapi walaupun mereka itu bukan muridnya, walaupun dia itu lebih tua dari kita, walaupun kita itu memang tidak mempunyai perasaan seperti apa-apa, ya, selain silaturahmi. Ya. Terima kasih. Dalam permasalahan ini, jadi kita tetap saja ya, bagaimanapun keadaan kita, situasi dan keadaan kondisi yang semacam ini, ya hendaknya tidak istilahnya begini, tidak terlalu dipandang ya, terus menerus yang memang itu suatu hal yang dilarang oleh syariat. Jadi dalam permasalahan ini kita hendaknya tidak melihat kepada satu tempat, ya. Silahkan tetap saja hubungan silaturahmi kita lanjutkan apabila kita bisa istilahnya nyekat, ya, dalam syariat itu kan istilahnya hendaknya laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, ya. Apabila itu suatu hal yang tidak mungkin untuk dilakukan, hendaknya kita datang dan tidak, ya, melihat kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan Pak Ustadz tentang sholat Jumat ada kaitannya dengan sholat duhur. Itu di Jawa Barat ya. Itu habis sholat Jumat nanti duduk sebentar menanti waktu, lantas berdiri qomat ngajalankan sholat duhur. Itu bagaimana hukumnya? Ya, jadi saya habis sholat Jumat melakukan sholat duhur. Ya. Dalam syariat mengapa jumlahnya orangnya sedikit sekali ya tuh? Jumlahnya banyak. Ya. Secara syariat tidak ada ketentuan untuk mengulangi sholat Jumat dengan sholat
zuhur. Sholat Jumat itu sudah sebagai pengganti daripada sholat zuhur. Jadi sudah cukup dalam permasalahan ini, tidak perlu lagi untuk diulangi daripada sholat zuhurnya, apalagi dilakukan berjamaah dengan banyak orang, sama sekali tidak diperlukan untuk ya. Secara syariat secara syariat kan kita diperbolehkan untuk mengulangi apabila jumlahnya itu kan kurang daripada 40 orang ya, tidak sesuai dengan ketentuan sholat Jumatnya ya, maka diperbolehkan untuk kita mengulangi dengan sholat zuhurnya. Tetapi apabila sudah sesuai ya, maka sholat Jumat itu sudah sebagai pengganti daripada sholat zuhur yang kita lakukan biasanya. Fadhal, silahkan. Ya. Tukang pijat urat itu, kita kan kalau mungkin keseleo atau salah urat Ya. kita terpaksa harus pijat urat. Nah, ini yang kebetulan yang pijat perempuan atau yang laki-laki memijat perempuan, itu bagaimana hukumnya? Ya. Secara syariat sama seperti tadi ya, sebagaimana pengobatan ya. Jadi pengobatan diperbolehkan dalam syariat. Apapun yang dia lakukan itu kan sesuai dengan penyakitnya, sakitnya di mana, maka diperbolehkan untuk melihatnya, dan apabila perlu untuk dipegang dalam hal ini, maka silahkan dalam syariat. Jadi sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu diperbolehkan untuk pengobatan termasuk dalam permasalahan ini. Saya kira itu saja. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.